Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pertemuan taklim kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita di bulan Ramadan nanti dapat melakukan ibadah puasa Ramadan kita dengan khusyuk dan tumakninah, sehingga betul-betul kita mendapatkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan itu. Untuk itu ada beberapa hal yang seyogianya perlu kita ketahui bagaimana kunci sukses beribadah di bulan Ramadan itu. Yang pertama, hendaklah kita memiliki suatu persepsi yang sama, di mana persepsi ini perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa bisa jadi Ramadan tahun ini adalah merupakan kesempatan terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sehingga dengan persepsi yang seperti itu, tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan waktu-waktu kita nanti di bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah, amal soleh yang mampu memenuhi pundi-pundi amal kebaikan kita. Sehingga inilah yang akan menjadi suatu sarana bagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Walaupun dalam bait-bait doa kita diperkenankan untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan usia yang panjang. Tetapi kematian adalah suatu kemestian, sebuah keniscayaan yang itu gaib, kita tidak mengetahui kapan itu terjadi, sebagaimana yang difirmankan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka sekali lagi anggap saja Ramadan tahun ini adalah merupakan kesempatan terakhir yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah mengetahui fadhail, mengetahui keutamaan-keutamaan yang dibawa oleh bulan Ramadan. Dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, maka akan termotivasi kita sekalian untuk mendapatkan, mampu meraih dari keutamaan-keutamaan yang luar biasa ini. Karena bulan ini adalah bulan yang membawa berjuta-juta keberkahan,
yang semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mau untuk meraih dan menggapai keutamaan bulan Ramadan tersebut. Untuk itu pada kesempatan perkenankan kami untuk menguraikan ya, apa saja yang menjadi keutamaan dari Syahrul Ramadan ini. Sehingga betul-betul paparan ini menjadikan kita semakin tersugesti ya, termotivasi untuk mampu meraih keberkahan dan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui hikmah dari puasa Ramadan yang kita kerjakan. Karena Ramadan ini juga merupakan syahrul tarbiyah ya, bulan untuk membina diri, mendidik diri. Ya. Di dalam puasa Ramadan begitu banyak ya, hikmah-hikmah yang bisa kita petik semasa kita masih hidup di dunia ini. Ya, apakah hikmah secara sosial, hikmah secara spiritual, ya, hikmah secara komunal, ya, hikmah yang dilihat dari sisi tinjauan aspek kesehatan dan sebagainya yang nanti juga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang perlu kita ketahui bersama, adalah mengetahui amal-amal apa saja, amal-amal utama apa saja yang seyogianya kita lakukan ya, di bulan Ramadan. Karena ternyata di dalam bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang spesifik ya. Bahkan amalan soleh pun menurut hadis yang sahih, amalan sunnah pun akan diberikan pahala sebagaimana mengerjakan ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Dan siapa di antara kita yang mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali. Dengan kita mengetahui amalan-amalan utama ini, maka inilah yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita dahulukan. Yang insya Allah juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah hendaklah kita juga mengetahui perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa Ramadan kita. Ada amalan-amalan yang kalau kita melakukan, maka puasa kita tetap sah. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala, kita tidak mendapatkan keutamaan dari puasa yang kita kerjakan. Sehingga Rasulullah mengatakan betapa banyak orang-orang yang berpuasa di siang hari tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan hanya rasa haus dan rasa lapar. Itu dikarenakan orang tadi tidak mampu untuk menjauhi beberapa hal yang bisa menjadikan ibadah puasa Ramadannya itu hilang keutamaannya karena mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, apa saja perbuatan itu, insya Allah akan kami terangkan pada pertemuan yang akan datang.